Kita sekarang berada di video untuk roasting KPI. Jadi teman-teman, buat yang kalian baru pertama kali nonton video roasting KPI, video ini agak beda nih, karena gua dikirimin KPI dari teman-teman di luar sana ya. Jadi ada yang kirim lewat DM Instagram, contoh di Instagram kita nih @projecthr, atau dikirim ke Instagram gua Samuel Amarta ya. Mereka bukan nanya teorinya, tapi mereka langsung minta gua komentarin KPI yang sudah ada di perusahaan mereka. Nah, sekarang gua akan ngebahas KPI orang IT. Ya, kayak ini orang IT, oke? Nah, sebenarnya sih dia minta untuk bahas mulai dari KPI corporate, strateginya segala macam, tapi unfortunately filenya tidak bisa saya buka karena bentuknya tidak standar. Jadi kita ambil filenya yang kebuka aja, which is KPI untuk individu buat orang IT. Nah, nanti di layar teman-teman bisa lihat ya, ini adalah KPI yang tertulis. Yang pertama, KPI yang tertulisnya adalah trouble software, titik 2. 1 trouble per bulan akibat kelalaian IT. Ya, trouble software titik 2, 1 trouble per bulan akibat kelalaian IT. Nah, ini apakah ini KPI yang benar atau tidak? Mari kita bahas. Ya, jadi kalau kita bilang 1 trouble per bulan akibat kelalaian IT, menurut saya ini masih kurang jelas maksudnya apa. Jadi syarat untuk bikin KPI itu adalah kita baca KPI-nya aja udah langsung ngerti yang diukur apa. Oke, memang ini kesannya adalah sesuatu yang bisa diukur, 1 trouble per bulan akibat kelalaian IT. Tapi maksudnya adalah apakah dia harus menyelesaikan 1 trouble per bulan, atau dia nggak boleh ada trouble lebih dari 1 per bulan? Yang mana? Jadi masih ambigu nih. Kalau asumsi saya, harusnya adalah KPI-nya diubah menjadi seperti ini nih. Jumlah trouble akibat kelalaian IT. Harusnya seperti itu KPI-nya. Oke, jadi kita lebih jelas. Oh, yang di KPI-kan adalah jumlah trouble akibat kelalaian IT. Nah, di sini kan ada tulis trouble software ya. Berarti lebih tepat lagi jumlah trouble software akibat kelalaian IT. Nggak usah pakai kata-kata per bulan, karena KPI itu adalah ukuran yang dipakai untuk melihat performa kita setahun. Jadi kalau yang bisa ditoleransi adalah 1 trouble per bulan, ya berarti selama 1 tahun maksimal trouble yang bisa ditoleransi adalah 12 bulan. Sehingga, saya ulang, KPI-nya adalah jumlah trouble software akibat kelalaian IT. Targetnya maksimal 12 kali. Tapi Kak Asem, gimana kalau misalkan dalam 1 bulan ada yang 11 kali trouble, sisanya baik-baik aja? Ya berarti in total dalam setahun dia cuma 11 kali trouble. Ya nggak apa-apa, masih lebih baik dibandingkan batas toleransinya. Oke? Sama halnya dengan KPI kedua yang dia buat nih, bisa dilihat di layar. Trouble CPU. 1 trouble per bulan akibat kelalaian IT. Sama ya, saya nggak bahas lagi. Oke. Yang ketiga, kehandalan aksesoris. Titik 2, 90-95% request solve. Nah, ini adalah contoh penulisan KPI yang kurang tepat. Karena kalau di F-Project, KPI dengan target itu berbeda. Coba lihat di layar. KPI dan target itu berbeda. KPI, lihat lagi di layar, KPI adalah apa yang diukur, target adalah standarnya. Jadi, kalau kita pisahkan tulisan ini, kehandalan aksesoris
titik 2, 90 sampai 95% request solve. Maka KPI-nya adalah, tuh lihat di layar ya, KPI-nya adalah persentase request yang solve atau diselesaikan. Oke, targetnya adalah minimal 90%. Dan kalau bikin target ya sebisa mungkin satu angka, jangan 90 sampai 95%. Nanti makin rumit ngitungnya ya. Tapi kalau ini kan jelas minimal 90%. Artinya kalau dia punya request permasalahan ya yang untuk dia selesaikan ada 10, lalu 9 di antaranya itu selesai, berarti nilainya 90%. Artinya dia meet the target, meet the standard. Paham ya? Jadi kalau nulis KPI dipisahkan antara KPI-nya dengan targetnya. Oke, lanjut. Penyelesaian aksesoris pendukung. Titik 2, table, lead time, LKIT. Terus terang ini saya nggak bisa mengkomentari lebih jauh karena saya nggak tahu singkatan LKIT apa, konteksnya apa, saya nggak tahu. Jadi saya skip dulu ya. Nomor 5, perencanaan project IT versus realisasi. Titik 2, 90 sampai kurang dari 100% dari jumlah project. Oke. Mungkin maksudnya begini kali ya. Kalau yang saya tangkap adalah ini ada nih project-project IT. Misal ada 10 project IT rencananya. Lalu mungkin nanti mau diukur dari 10 ini yang terrealisasi itu berapa banyak. Misalkan terrealisasi itu 6, berarti nilainya adalah 6 per 10 kali 100%, which is 60%. Mungkin maksudnya begitu ya. Kalau seperti itu, maka cara penulisan KPI-nya adalah persentase realisasi atau gini, persentase project IT yang terrealisasi atau yang terlaksana. Saya ulang. Persentase project IT yang terlaksana. Targetnya adalah 90%. Oke. Lanjut. Project BPI dalam kurung Juni sampai Oktober 2024 titik 2 1 sampai kurang dari 100%. Saya udah membuat KPI ribuan, harusnya saya bisa ngerti tentang hal ini, tapi saya aja bingung ini apa maksudnya. Project BPI saya nggak tahu singkatannya apa. Mungkin kalau teman-teman yang kerja di situ tahu. Ada timelinenya Juni sampai Oktober. Terusnya titik 2 1 sampai 100%. Ini maksudnya apa? Maksudnya udah selesai apa gimana sih? Udah, saya nggak bisa komen lebih jauh. Ini nggak jelas sama sekali menurut saya. Ya, nggak diterima di KPI saya, nggak ada yang begitu ya. Nggak diterima, nggak ngerti. Lanjut. 5R Office. KPI ada 80 sampai 85%. Apa 80 sampai 85% itu dari apa? Kan ini persentase. Persentase dari apa jadi apa? 5R itu kan kalau yang sepemahaman saya kan kayak semacam rapi, apa gitu sih, resik, apa, I don't know. Ya. Tapi 85%-nya apa? Skornya datangnya dari mana? Saya nggak tahu. Kalau skornya itu ada, datangnya jelas, misalkan dari audit 5R atau apa, ya diubah dong KPI-nya jadinya nilai atau skor dari audit 5R atau pemeriksaan 5R. Jadi nilai atau skor dari pemeriksaan 5R, di mana targetnya adalah 80% ya. Nah, lanjut. Ada lagi ya. KPI-nya adalah desain solusi jaringan. Ini KPI apa job desk? Namanya juga
desain solusi jaringan. Apa yang diukur? Nggak jelas. Kalau yang diukur adalah dia menyelesaikan desain solusi jaringan, maka KPI-nya adalah jumlah desain solusi jaringan yang selesai atau yang disetujui gitu loh. Jangan pakai bahasa job desk. Bahasa KPI itu selalu ada yang diukur. Pengukurannya itu ada, jumlah kah, persentase kah, nominal kah, ya. Lanjut. Sama nih nomor 9 juga nih, implementasi solusi jaringan. Udah dibahas. Ini lagi, protokol keamanan. Apa? Maksudnya ada pelanggaran. Kalau pelanggarannya yang mau diukur ya berarti jumlah pelanggaran protokol keamanan. Nggak jelas. Sama arsitektur sistem dan database. Apa selesai dibuat, tepat waktu dibuat, atau tidak ada kesalahan? Apa? UAT di KPI kan. UAT kan proses. Apanya yang di KPI kan? Hasil UAT-nya atau dilaksanakan UAT-nya dengan tepat waktu atau apa? Kalau hasil UAT-nya baru tuh kita bisa bilang misalnya persentase pengecekan atau UAT yang diterima. Jadi misalkan ada UAT kan biasanya ada case-nya gitu kan. Misalkan kita menguji dari 100 case, berapa persen yang lolos UAT? Berarti persentase case yang lolos UAT. Ya. Begitu loh. Nah, ada lagi aplikasi lah. Enggak. Nah, ini nih. Akhirnya nih ada yang bener nih. Uptime system dan server. Ini baru KPI, targetnya 95%. Ya. Uptime system dan server. Kenapa? Karena itu benar sebuah ukuran uptime, ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, uptime itu ya bisa sederhananya adalah sistemnya itu nyala, on 95%. Jadi kalau misalkan dia 100 jam, dari 100 jam itu 95% itu harus on, nyala. Ya, kurang lebih begitu. Ini KPI-nya banyak banget loh, ada 16 ya, ada backup dan restore 100% terlaksana dari notulandmonday.com. Project by request BOD gitu. Ini KPI terlalu banyak ya. 16 KPI kalau kita bobotkan itu bisa berapa satu bobotnya? Artinya kalau dia nggak ngerjain di bobot yang kecil, nilainya juga nggak akan pengaruh. Jadi yang saya mau roasting di sini bukan hanya cara penulisan KPI-nya, tetapi juga adalah jumlah KPI-nya. Jangan banyak-banyak. Di F project kita strict, jumlah KPI untuk satu orang hanya boleh 8. Guru-guru lain, master-master KPI lainnya mungkin tidak se-strict kami. Ya, mungkin mereka bilang boleh lebih dari 8, atau bahkan mungkin mereka menganjurkan setiap job desk punya KPI sampai ada 10 KPI, 12 KPI, 15 KPI. Ya, silakan ikuti mereka, ya. Tapi kalau di kami, di F-Project, hanya boleh 8. Kenapa? Karena kami ingin memaksa bahwa KPI yang kita buat itu betul-betul mengukur hal yang penting. Ya, ada prioritas di dalamnya. Sehingga kita nggak keribetan dalam memonitor KPI. Gimana cara monitor 15 KPI sih Bapak Ibu? 8 KPI aja sebetulnya udah cukup sulit. Saya pun kalau bisa milih, tim saya semuanya kalau bisa cuma 5 KPI ya deh. 6 KPI ya deh gitu ya. Supaya kita monitornya pun juga lebih gampang. Oke? Nah, itu aja teman-teman. Semoga roastingan KPI di episode kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian. Ya, kalau kalian mau di roasting KPI-nya langsung aja, enaknya kirim kemana nih, Vic? DM F Project HR supaya bisa lebih termonitor. Kalau ke DM Instagram saya takutnya saya lama baca DM dan nggak termonitor ya. Jadi DM @fprojecthr. Nah, kalau bisa, kalau kalian mau kirimin file bentuknya yang umum ya, yang XLSX alias Excel sheet gitu, jangan XLSM lah atau CSV lah mungkin ya, supaya kita lebih gampang aja ngedownloadnya. Jo, kalian mau minta tolong ke kita ya, tolong diberikan sesuatu yang gampangin ke kita juga, yang menggampangkan buat kita dalam mengolahnya
ya. Dan kalau bisa dikasih konteks juga ini perusahaannya bidangnya apa, posisinya posisi apa ya. Jangan, supaya kita bisa kasih komentarnya lebih tajam. But anyway, kalau teman-teman merasa bahwa I've seen enough, saya sudah melihat lebih dan saya melihat sudah cukup bahwa F-Project, Kak Sam dan timnya bisa membantu membuatkan KPI dan kalian mau dibantu dibuatkan, silakan juga hubungin tim kami, kita bisa datang ke company kamu, bantu buatin bareng-bareng, bukan hanya training ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.